kalau saya lihat secara ini Pak Yusuf itu seperti apa ya, dewa penolong saya Pak. Ini Pak Yusuf belum ngomong membantu saya, tapi saya merasakan sendiri bahwa Pak Yusuf ini pasti menjadi penolong saya. Saya nggak tahu siapa Pak Yusuf, bagaimana Pak Yusuf. Baru saya berpikir kok bisa sesama saya kan tahan, ya, Pak Yusuf nggak tahan, kok bisa nolongin saya. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila. Hari ini Rumah Pancasila dan Klinik Hukum berada di Jakarta. Tepatnya kami akan menuju ke Depok. Bersemangat sekali kami hari ini karena kami akan menunjukkan ke sahabat sekalian bukti dan bagaimana jika hukum dikerjakan dengan baik dan benar. Tapi untuk itu kita temuin dulu narasumber kita. Yuk ikut. Saat ini kita sudah berada di kediamannya Bapak Yohan. Beliau ini beberapa waktu yang lalu berurusan dengan hukum sehingga menyebabkan harus menginap di Polres Jakarta Pusat, Pak ya? Di Polres Jakarta Pusat untuk beberapa hari. Nah sekarang Pak Yohanes sudah pulang karena berhasil mendapatkan restoratif justice atau RJ dengan bantuan Pak Yosep Parera yang masih sama-sama di dalam tahanan. Bisa diceritakan bagaimana sih Pak kok bisa sampai ditahan dan bertemu Pak Yosep seperti apa? Ya ini begini Pak ceritanya, saya memang berurusan sama hukum dengan hukum ini, dengan seseorang yang saya kenal juga. Ya, saya memang berniat baik untuk mengganti kerugian korban. Korban juga memberikan peluang supaya berdamai dengan korban. Jadi kerugian yang saya harus ganti itu nggak besar sebenarnya Pak, hanya bisa lah diusahakan keluarga saya. Cuman masalahnya ini yang diminta sama oknum Mbak itu jauh lebih besar. Di situ saya merasa sudah nggak tahu bagaimana lagi. Akhirnya udah saya diam sampai keluarga saya juga nggak bisa berusaha untuk jumlah yang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya saya ganti ke korban. Jadi saya pasrah aja sampai akhirnya saya dilempar dikirim ke Polres. Di situ saya ketemu dengan Bapak Yosep. Nah Pak, pesan kesan Bapak pertama kali ketemu dengan Pak Yosep itu seperti apa Pak? Kan Bapak tahu sendiri orangnya ya, gede, tinggi. Bertatuan ya. Terus terang aja, saya kan seorang Nasrani Pak. Iya. Pak Yosep juga seorang Katolik kalau nggak salah. Karena memang tiap hari Minggu katanya di Polres itu ada ibadah gereja. Terus saya dikenalin sama orang tahanan di dalam kamar. Itu ketemu sama Pak Yosep, dia yang pimpin ibadah di gereja di Polres itu. Saya kenalan sama Pak Yosep, ya, nanti jam 9 katanya mulai ibadahnya. Terus saya dikeluarin dari tahanan, ya sempat keluar sebelum mulai ibadah, sempat ngobrol, kenalan dulu Pak sama Pak Yosep. Berarti awalnya nggak kenal sama sekali? Sama sekali. Tapi saya lihat Pak Yosep ini orangnya kok lain dari yang lain, profilnya, rambutnya maaf ya. Ini kalau saya lihat secara ini Pak Yosep itu seperti apa ya, dewa penolong saya Pak. Ini Pak Yusuf belum ngomong membantu saya, tapi saya merasakan sendiri bahwa Pak Yusuf ini pasti menjadi penolong saya. Saya nggak tahu siapa Pak Yusuf, bagaimana Pak Yusuf. Malah saya nggak tahu dia sama-sama di dalam. Saya pikir ternyata nggak tahu kalau Pak Yosep itu sama tahanan. Iya Pak, saya nggak tahu karena walaupun memang tatonya kelihatan, tapi saya nggak berpikir yang negatif mengenai Pak Yosep. Ya, setelah kenalan begitu Pak, terus Pak Yosep, Bapak Yosep itu menanyakan kasus saya. Ya saya cerita apa adanya seperti ini. Akhirnya terus Pak Yosep bertanya
apa ada jalan apa namanya RJ, ke Restoratif Justice. damai gitu ke korban. Ada Pak, korban saya bilang kalau bisa ya itu aja, ya ganti kerugian saya aja. Ya, udah selesai yang seperti tadi saya ceritakan, saya berniat mengganti kerugian, tapi pihak oknum di Polsek ya ini yang melebihkan itu sehingga saya dan keluarga nggak mampu. Ini dioper, dilempar ke Polres. Di situ ketemu sama Pak Yosep, ya Pak Yosep memberikan solusi yang lain ke saya. Jadi timbul harapan ke saya Pak. Akhirnya saya dipanggil ke ruangan Kasat kalau nggak salah itu. Kasat itu polisi juga, tapi yang membawahi tahanan. Di situ ada Pak Yosep juga. Ya, akhirnya saya ngobrol-ngobrol secara kekeluargaan sama Pak Kasat itu, sama Pak Yosep juga. Akhirnya saya diizinkan nelpon istri saya. Pak Yosep juga ngobrol sama istri saya melalui telepon. Pak Indra itu juga nelpon ngobrol sama istri saya. Ya intinya bisa membantu saya untuk keluar dari tahanan melalui Pak Yosep, yang mengurus itu Pak Indra di Polres itu. Nah begitu Pak, selanjutnya saya tadinya berpikir nggak mungkin karena di Polsek aja tinggi sekali Pak. Tapi karena saya ada rasa keyakinan kepada Pak Yosep, karena yang gimana ya, saya melihat Pak Yosep apalagi waktu 2 kali ibadah di gereja di Polres, Pak Yosep selalu memberikan saya semangat, jangan saya masih ingat, jangan menyerah katanya. Tetap aja walaupun sudah berapa lama ditahan, maksudnya di Polsek kan baru seminggu Pak. Ya di sini paling lama 20 hari kalau nggak salah, nanti diperpanjang lagi masa penahanan. Tapi saya akan bantu Bapak, nggak lama katanya di Polres. Saya tadinya masih ragu-ragu masa sih, karena secara dananya aja udah nggak mungkin, sama aja saya berpikir di Polsek segitu, apalagi di Polres ini pasti jauh lebih tinggi. Kalau kita ngomongin dana ya Pak ya. Kan karena saya pikir intinya saya bisa keluar di Polsek Pak, dana. Kalau untuk jumlah penggantian kerugian kepada pihak korban mungkin bisa istri saya berdua sama anak saya. Tapi itu disuruh maaf ya Pak ya, pokoknya diusahakan maksudnya keluar dari Polsek. Iya. Saya nyerah, ya, saya sampai dikirim ke Polres. Di situ saya merasakan ada jalan, apalagi setelah bertemu dan bicara sama Pak Yosep, dia menepuk pundak saya begini, tenang, saya pasti bantu. Jadi saya merasa damai gitu Pak. Benar-benar ini satu pertolongan Tuhan yang diberikan melalui Bapak Yosep ini. Ya udah, tunggu aja, paling lama 1 minggu. Setelah saya kenal Pak Yosep itu, paling lama 1 minggu, menurut Pak Indra juga 1 minggu. Itu tanggal 18 Juni. Memang saya bebas ya tanggal 28 Juni, tapi nggak jauh dari 1 minggu yang diucapkan Pak Yosef sama Pak Indra, karena mungkin prosedurnya di sananya di Polseknya. Tapi saya punya keyakinan pasti saya keluar, karena Pak Yosef sering juga bilang waktu ibadah terakhir, Bapak kalau nggak Senin atau Selasa sekitar tanggal 27 atau 28 Juni Bapak sudah bisa pulang, kata Pak Yosef ini. Sampai hari Selasa ya tanggal 27 sore ya udah mau apel itu. Kok belum ada tanda-tandanya saya dipanggil nih Pak Yosef, ini bener apa nggak sih? Aduh, saya berdoa terus berdoa. Akhirnya hari Rabunya tepat seminggu yang lalu jam 2 siang nama saya dipanggil. Saya lihat Pak Indra, terus Pak penyidik yang dari Polsek, saya suruh tanda tangan surat penangguhan penahanan, pengeluaran tahanan. Saya tanda tangan ada berapa lembar, saya tanda tangan, udah beres, ya udah urusan Bapak udah selesai, kata Pak Wawan, penyidikan dari Polsek. Bapak tunggu aja, suruh duduk saya di belakang. Pas saya lihat ke belakang ada istri saya sama anak saya, mereka memang disuruh jemput saya di Polres. Gitu Pak, tapi saya belum lihat Pak Yosep. Tadi saya sampai saat ini juga belum tahu Pak Yosep itu tahanan. Oh, berarti Bapak belum tahu kalau Pak Yosep itu sesama tahanan di sana.
Belum tahu. Tahunnya pendeta atau segala macam ya? Tahunnya memimpin ibadah gereja di situ. Oh, oke. Malah saya pikir, kok bisa ya? Baru saya berpikir, kok bisa? Sesama, saya kan tahan, Pak Yohan udah tahan. Kok bisa nolongin saya? Apa saya nggak mau pusing-pusing deh, yang penting udah selesai saya tanda tanganin pengeluaran dana. Sekarang saya harus menemui Pak Yosep sebelum pulang, sebelum keluar dari Polres. Udah, setelah ketemu Pak Indra lagi, udah dijemput Pak Indra, akhirnya disuruh tunggu di ruangan yang memang khusus untuk penerimaan tamu di sayap A itu. Nggak lama Pak Yosep keluar. Ya senang melihat saya udah selesai. Wajahnya benar-benar Pak, ya Pak Abu. Ya, saya nggak melebih-lebihkan, wajahnya itu bersinar seperti gimana ya? Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya penolong saya, dewa penolong saya Pak Yosep. Saya belum tahu Pak Yosep itu ada kasus apa. Baru saya yakin, oh Pak ini di dalam juga. Jadi kasus saya nggak nanya-nanya gitu ke Pak. Saya nggak bertanya ke Pak Indra. Yang jelas saya sudah selesai urusan saya di Polres dan di Polsek. Nah, saya baru yakinnya Pak Yosep itu ada kasus. Waktu ini saya kan minta foto. Anak saya minta foto, bisa foto bareng gitu. Sama Pak Yosep juga, sama istri, sama anak saya. Kata Pak Yosep, jangan. Kalau mau tahu saya, lihat aja di YouTube. Ya udah sampai di rumah, saya buka YouTube. Mana Pak Yosep mau ada kasus KPK. Nah, itu baru saya tahunya di situ Pak. Nah Pak, sekarang kan Bapak sudah istilahnya sudah berkumpul lagi dengan keluarga, sudah kumpul lagi dengan anak segala macam. Ada hal-hal yang ingin disampaikan nggak buat Pak Yosep atau buat Rumah Pancasila, sahabat Rumah Pancasila di luar sana? Ya secara pribadi saya kepengen sekali sebenarnya dari hati nurani saya, kepengen bantu Pak Yosep. Saya merasakan walaupun cuma 19 tahun, bagaimana orang ditahan itu. Kalau nggak salah Pak Yosep udah berapa bulan ya Pak ya? Aduh, ya mungkin memang beda mungkin, tapi namanya orang ditahan itu Pak, benar-benar jauh dari segala-galanya kan, apalagi Pak Yosep orangnya kan banyak kesibukan kerja dan banyak sekali tugasnya untuk membantu orang, pasti terhambat dengan keberadaan Pak Yosep ada di dalam ini, jadi terhambat. Dan walaupun kayak Pak Tresno dan yang lain, Pak Rian, yang mungkin yang lain juga tetap menjalankan Rumah Pancasila ini supaya tetap berjalan sesuai misi yang seharusnya. Saya kepingin sekali sebenarnya membantu kalau bisa apa yang saya lakukan, walaupun saya udah tua ini Pak, walaupun Semarang itu jauh, apa yang bisa bagaimana ini saya nggak tahu bagaimana ya, tapi dari hati saya kepingin sekali. Ya ini secara mungkin saya nggak begitu mengerti hukum, tapi yang saya alami dalam penjara walaupun cuma sebentar, ya sedikit banyak juga saya lihat ke YouTube tentang kasus-kasus orang, terus saya bandingin sama kasus saya. Jadi saya berpikir saya harus bantu orang-orang yang memang ya seperti Pak Yosep membantu orang-orang yang kayak ini. Walaupun saya latar belakang saya bukan itu. Intinya ya jadi seperti itu obrolan kita dengan Pak Yohan kali ini. Pak Yohan adalah wujud nyata jika hukum dijalankan dengan baik dan benar. Melalui restoratif justice, akhirnya Pak Yohan bisa keluar berkumpul lagi dengan keluarga. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sahabat Rumah Pancasila. Dan buat advokat atau penggiat hukum yang lain dimanapun kalian berada dan bagaimanapun kondisinya, marilah tetap bantu sesama dengan segala macam yang kita bisa, karena Pak Yosep sendiri meski di dalam tahanan, beliau masih bisa membantu sesama tahanan untuk dapat bebas keluar dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Dan jika channel ini membantu, mengedukasi dan memberi manfaat, like, subscribe-nya, share juga. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sahabat Rumah Pancasila. Tetap ikuti konten-konten kami di Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Salam penegakan hukum. Salam penegakan hukum.